Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 194. Ayat 194 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Asy-syahrul haram utawi sasi haram, sasi al-muharram. Jadi sasi haram itu adalah bulan al-muharram, sasi muharram. Orang Jawa bilang menyebutnya sasi suro, sasi suro. Kenapa mereka menyebut dengan bulan Suro? Ini kata Suro itu bermula dari kata Asyura. Kata Asyura. Asyura itu mu'annas dari lafadz asyarun. Asyarun atau asyratun atau asyrun atau asyirun. Asyarun, asrun, asyirun itu artinya 10. Mu'annasnya asyratun atau asyiratun atau asyaratun. Ada banyak versi kaitannya dengan sinnya lafadz asyarun. Wa kasaru inda tamimin asyirah. Dan Tamim mengucapkan asyirah, asyirun bi kasrisin. Mu'annasnya lagi asyura'u. Asyura'u itu artinya juga 10. Ceritanya dalam bulan Muharram, bulan Syura atau bulan Haram, itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalam sejarah para nabi, para rasul diselamatkan dari kutukan Allah, dari azab Allah yang diturunkan ke dunia sebagai percobaan adna. Jadi minal adabil adna. Misalnya Nabi Nuh, kita ambil contoh Nabi Nuh. Dalam sejarah Nabi Nuh itu Masya Allah, Nabi Nuh itu berjuang siang malam, non stop, nggak pernah lelah, nggak pernah putus asa, berjuang terus. Untuk apa? Untuk mengajak umat agar senantiasa taat Allah, taat Rasulullah.
Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini semua nabi, semua rasul gitu. Perjuangannya untuk menyampaikan perintah-perintah Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi apa reaksi para umat waktu itu? Reaksinya umat itu malah salah paham. Dianggap para nabi, para rasul itu dianggap radikal, ya Allah. Dianggap intoleran, dianggap suka kekerasan, merongrong pemerintahan yang sah. Ini terjadi pada para nabi, para rasul. Makanya sekarang ini enggak heran kalau ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, para habaib, ini juga gitu, di fitnah gitu loh, dianggap radikal, intoleran, suka merongrong pemerintahan yang sah. Ya Allah, itu namanya salah paham. Bahkan itu informasi yang sengaja diviralkan untuk mengadu domba gitu loh. Dari syaitan iblis itu berita itu. Ditegaskan dalam satu ayat, walaqad adalla minkum jibilan katsira. Sudah banyak kelompok-kelompok dari kalian yang disesatkan oleh iblis tadi, oleh syaitan tadi. Afalam takunu taqilun. Apa kalian tidak berakal itu? Maka hati-hati, waspada. Apalagi zaman sekarang, zaman online, berita bisa secepatnya diterima, disebar luaskan ke seluruh seantero dunia. Ya Allah, kita kalau nggak waspada bisa terjebak, bisa berantem dengan saudara sendiri, diadu domba. Islam sama Islam diadu domba. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, akhirnya apa? Allah menurunkan kutukan. Kenapa? Kaumnya Nabi Nuh itu enggak ada yang mau. Ya ada tapi sangat sedikit, minim sekali. Mayoritas tuh memusuhi. Padahal berapa lama itu Nabi Nuh berjuang tuh? Dalam sejarah 950 tahun. Hampir 1000 tahun. Berjuang siang malam, nggak mengenal putus asa, nggak mengenal lelah, nggak pengen dapat gajian atau pengen jadi menteri, itu enggak. In ajriya illa Allah. Karena para umat waktu itu sangat zalim. Nabi Allah dihina-hina, dimaki-maki, dinistakan, direcehkan, bahkan disakiti juga. Nah, turunlah kutukan Allah, azab Allah. Banjir taufan itu nih. Banjir Masya Allah tak bisa dikendalikan. Jadi seluruh dunia tenggelam oleh banjir. Bahkan putranya Nabi Nuh itu dalam sejarah juga habis. Kenapa? Karena nggak mau taat sama abahnya. Abahnya sudah melobi-lobi, mendekati, Gus, ini ikut abah Gus. Jangan bersama orang kafir Gus. Kawat ini Gus. Apa kata Nabi Nuh pada putranya itu? Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai anakku, sayangku, gitu loh. Ayo ikut abah, sini ikut kapal abah. Jangan bersama orang-orang kafir. Gawat ini. Kutukan Allah sudah turun ini. Ya Allah. Apa kata Gusnya, putranya? Enggak bah. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Enggak bah, enggak mau saya bah. Bandelin anaknya. Saya akan sana, akan ngungsi di sana, di puncak gunung sana. Yang akan menyelamatkan saya dari banjir, dari wabah ini.
Ya Allah, ini putranya sangat bandel, nggak tahu apa yang terjadi. Dianggap bencana biasa aja. Ini bencana sudah nggak bisa diselamatkan manusia waktu itu. Ilaman rahim, kecuali orang yang dikasihani oleh Allah. Nah, akhirnya habis juga itu kaumnya yang kafirin. Termasuk Gusnya, putranya Nabi Nuh juga habis tenggelam. Nabi Nuh dan kaumnya yang iman, yang takwa selamat. Pas tanggal 10 Suro itu dalam sejarah. Sampai kapalnya Nabi Nuh ini terdampar di mana itu? Di Jabal Judi. Namanya Jabal tuh, bukan namanya permainan judi, namanya gunung judi. Di mana itu? Di India. Selamat alhamdulillah 10 surah. Nah, ini artinya apa? Bulan Muharram itu dimuliakan oleh Allah. Hamba-hambanya yang takwa diselamatkan, dilindungi. Nabi Ibrahim dalam sejarah sama juga. Diuber-uber gitu loh. Ya Allah, diuber-uber Raja Namrud. Na'udzubillahi min dzalik. Dianggap gitu sama, dianggap radikal, dianggap intoleran. Ibrahim itu suka kekerasan, menghancuri fasilitas-fasilitas umum. Dituduh. Padahal enggak itu Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu jihad fisabilillah dalam arti mengajak umatnya agar takwa Allah, taat Rasulullah, jangan kafir gitu loh. Karena kalau kalian kafir terus gawat, kutukan Allah akan turun. Tujuannya Nabi Ibrahim baik untuk menyelamatkan umat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Lah mereka nggak paham. Dianggap, oh gawat nih Ibrahim nih, merongrong pemerintahan yang sah, ingin merobohkan presiden dan sebagainya. Tangkap itu Ibrahim. Nah ini loh, dalam sejarah para nabi, para rasul gitu, selalu dimusuhi, dimaki-maki, dihina-hina, dan diuber-uber. Ya Allah, akhirnya ketangkap itu Nabi Ibrahim. Tangkap. Jebloskan di penjara, disidang, dihadili. Nah, apa yang terjadi? Ya Allah, akhirnya persidangan menetapkan Ibrahim harus dieksekusi, habisi. Ini keputusan Mahkamah Agung, sudah nggak bisa dihindari lagi. Diketok palu. Nah, gitu. Ya Allah, akhirnya apa itu? Dieksekusi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ditembak, tidak dipancong, tidak. Bakar di kobaran api raksasa. Ya Allah, sadis enggak itu? Masya Allah, ini yang terjadi dalam sejarah para nabi, para rasul. Namun Allah selamatkan semua, banyak yang takwa, yang taat. Begitu Nabi Ibrahim dilempar ke kobaran api, apa yang terjadi? Allah bilang, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin, sejuk. Selamatkan itu Ibrahim, jangan kau bakar. Bardau wa salaman ala Ibrahim. Allah yang bilang. Allah tuh yang mengendalikan semua alam gitu loh. Alam apa saja dikendalikan oleh Allah. Makanya kita tiap hari selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini supaya ditancapkan dalam hati sanubari. Sampai mendarah mendaging. Bahwa kita yakin Allah itu Rabbul Alamin, yang mengendalikan seluruh alam. Non stop, gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. La ta'khuduhu
sinatu wala naum. Nah, ini harus kita tancapkan dalam hati. Menjadi suatu keimanan yang begitu kuat, mendarah dan mendaging. Nah, begitu Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, ya Allah, karomahnya, mukjizat Allah dinampakkan. Nabi Ibrahim nggak kebakar bajunya, ini nggak kebakar, nggak apa, ya Allah. Malah di tengah kobaran api itu jagongan sama malak Jibril, malak Mikael, ya kopi, ya rokok, ya udut, ya yang jamin gitu loh, ya Allah. Ini kisah Nabi Ibrahim Faiz dalam sejarah dunia. 10 surah selamat tuh. Makanya bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi kisahnya Nabi siapa itu? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam di Mesir. Oh, tadi yang kaitannya dengan Nabi Ibrahim apa? Kutukan Allah yang turun tuh. Kutukan Allah turunkan wabah merutu yang kecil-kecil itu loh, seperti nyamuk yang kecil-kecil biasanya berkeliaran kalau sedang apa menjelang maghrib, orang digigit merutu langsung mampus. Nah, kutukan Allah turun itu, yang Raja Namrud tuh telinganya dimasuki seekor merutu, langsung menggigit apa yang ada di dalam kepala Namrud. Ya Allah, mampus juga. Inilah kutukan Allah kalau sudah diturunkan. Di ayat yang lain Allah bilang apa? Wala nudiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Surat Alif Lam Mim Sajdah. Pasti saya akan rasakan sungguh itu pada mereka yang anti Islam. Islam dihina-hina, dimaki-maki. Pejuang-pejuang muslimin muslimat dianggap radikal, intoleran, dianggap apalagi ISIS ingin merongrong pemerintahan yang sah, negara yang sah. Fitnah itu, hoax gitu loh. Pasti Allah akan merasakan kutukannya, menurunkan ketukannya kepada mereka yang anti Islam, yang benci Islam. Pasti itu. Wala nudziqannahum minal adzabil adna, dari siksa yang kecil sekali, kecil. Dunal adzabil akbar, bukan siksa yang berat. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah. Ini turun corona, orang enggak terasa, dianggap wabah gitu aja. Kutukan Allah ini sudah merata ke seluruh dunia. Kutukan ini. Kenapa? Banyak ini manusia di dunia ini sudah melampaui batas, terlalu. Para ulama, para habaib dihina-hina, dimaki-maki, ya Allah, bahkan firman-firman Allah dinistakan. Astagfirullahaladzim. Maka bencana demi bencana selalu ada terus. Tapi itu minal adzabil adna, agar mereka itu kembali ke jalan yang diridhai Allah. La'allahum yarji'un. Nah, pada zaman Nabi Musa juga gitu. Sama, semua nabi, semua rasul gitu loh. Selalu dimusuhi, dirintangi, diober-ober. Sepanjang sejarah manusia, dunia ini rata-rata gitu, dikuasai orang kafir. Rata-rata, sepanjang sejarah manusia. Sementara para nabi, para rasul, para ulama, para habaib
ini menyampaikan firman-firman Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka salah paham, dianggap ingin merobohkan pemerintahan, dianggap ingin menghancurkan, melengsarkan presiden, raja dan lain sebagainya. Salah paham itu hoax tuh, berita-berita itu hoax, fitnah untuk mengadu domba. Ini terjadi sejak zaman dulu. Nabi Musa itu belum lahir sudah dibikinkan undang-undang untuk menjerat. Nanti siapa yang lahir dari Bani Israel cowok harus disembelih. Lahir belum loh, udah dibikinkan undang-undang sembelih. Ya Allah. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum adim. Ini sejarah Nabi Musa. Lahir belum sudah dibikinkan undang-undang untuk menjerat, untuk menangkap gitu loh. Apalagi sudah berjuang. Akhirnya pada puncaknya ini bikin undang-undang yang terbaru secara rahasia, nggak diviralkan. Gawat ini Musa ini, tukang sihir nih. Kalau kita biarkan, kita bisa habis ntar. Harus tangkap itu Musa. Semua pendukungnya juga dihabisi, nggak pilih-pilih. Yang cewek, yang cowok, yang tua, yang muda harus habis semua. Ya Allah, ini undang-undang terbaru yang dibikin oleh Fir'aun secara rahasia, nggak diviralkan di medsos. Memang belum ada medsos waktu itu. Ya Allah, akhirnya apa? Tengah malam, sebelum tengah malam tiba, Nabi Musa di WA oleh Allah. Tahu WA kan? Wahyu Allah gitu loh. Musa, kamu harus pergi keluar dari Mesir. Semua umat yang taat sama kamu, patuh, takwa Allah, taat Rasulullah, ajak pergi. Akhirnya Nabi Musa sebelum tengah malam tiba, pergi semua. Tengah malam rahasia, pasukan elit dari pasukannya Fir'aun dikerahkan untuk menangkap Bani Israel. Terutama gembongnya, yaitu pentolan-pentolannya. Nabi Musa, Nabi Harun, dan pentolan-pentolannya harus habis. Begitu dirahasia apa yang terjadi? Kosong. Rumah-rumahnya Bani Israel kosong. Nggak ada orang setugel pun. Setugel aja nggak ada. Apalagi utuh. Ya Allah. Akhirnya lapor kepada raja. Gimana Pak? Masya Allah. Ungkap Masya Allah. Gawat nih raja. Kita kecolongan. Kecolongan gimana? Musa dan pentolan-pentolannya semua Bani Israel udah kabur. Nggak ada satu orang pun. Setugel juga nggak ada. Semua orang rumah Bani Israel kosong semua. Wah gila ini Musa ini gila. Pasti kabur. Siapa yang membocorkan ini tadi? Membocorkan rahasia ini. Ayo kita kejar. Akhirnya Fir'aun turun. Memimpin langsung. Memimpin apa? Menangkap. Ingin menangkap Nabi Musa, Nabi Harun, dan semua pentolan-pentolannya. Ingin dihabisi gitu loh. Waduh, seluruh wilayah Mesir diobrak-abrik sudah nggak menemukan. Wah ini pasti sudah keluar sana nih. Nah akhirnya ketahuan, oh itu apa? Di sana di tepi Laut Merah. Ya Allah. Akhirnya kaumnya Nabi Musa yang ikut dalam rombongan tadi, karena memang disuruh ikut semua, pada ketakutan, pripun jeung Nabi Musa kita ini akan ketangkap. Kalau kita lari ke depan, kejebur laut, mampus kita. Kita nggak siap baju renang tadi, nggak bilang-bilang kalau ke sini. Apa kata Nabi Musa? Kala inna rabbi ma'i sayahdin. Tidak. Jangan khawatir, jangan takut. Allah bersamaku, pasti akan menolong kita, akan menunjukkan jalan keluarnya.
Oh, begitu Fir'aun dan pasukannya semakin dekat, turunlah WA, wahyu Allah. Ya Musa idrib bi'asakal bahar. Hei Musa, pukul itu lautan dengan tongkatmu. Nah, begitu dipukul apa yang terjadi? Jalan tol nih. Jalan tol 12 jalur bebas hambatan. Ayo kabur. Nabi Musa, Nabi Harun semua pengikutnya selamat. Fir'aun dan tentaranya apa? Habis. Dikutuk oleh Allah, tenggelam di lautan merah, habis semua. Nah ini loh, kutukan Allah kalau sudah turun gitu. Ini terjadi juga, kita ini hampir gak tahu nanti apa kutukan yang akan diturunkan. Islam dihina-hina, dipojok-pojokkan, dianggap radikal, dianggap intoleran, dianggap kekerasan dan sebagainya, dianggap merongrong, ingin merobohkan pemerintahan persatuan dan sebagainya. Na'udzubillahi min dalik. Islam tuh enggak itu. Rahmatan lil alamin gitu loh. Rahmat, menyayangi semua alam, menyayangi dunia akhirat gitu. Nah ini artinya dalam sejarah bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Asyahrul haram utawi sasi haram. Bisyahril haram iku kelawan sasi haram. Sasi sura ya kasih sura. Ceritanya banyak dalam sejarah itu. Kalau bulan Muharram ini orang menghormati. Karena bulan itu sangat dimuliakan oleh Allah. Enggak boleh perang, enggak boleh berantem, enggak boleh membunuh, membantai di bulan Muharram. Juga ketika ikhram, kamu ikhram haji, ikhram umrah misalnya, enggak boleh perang, enggak boleh membunuh dan sebagainya. Di tanah haram juga. Tanah haram itu mana? Makkah dan Madinah. Juga enggak boleh perang di situ. Nah, ini bulan Muharram dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita diserang di bulan Muharram atau sedang ikhram, diserang atau di tanah suci haram, tanah suci Makkah diserang. Nah, kita harus menghadapi, jangan menyerah gitu loh. Ini perintah Allah. Wal hurumatu qisas. Wal hurumatu tai pira-pira kemuliaan kisasun ikono kisase ana hukumane. Ini bulan Muharram, di bulan yang dimuliakan kok malah diserang. Kena kisas, ada hukumannya. Maka Allah bilang selanjutnya, faman mongko tesapane wong iktada iku ngliwati batas. Melampaui batas sapa man. Bulan yang dimuliakan kok malah menyerang. Melampaui batas itu namanya. Ingin memanfaatkan kesempatan. Alaikum ing atase sira kabeh fa'tadu mongko balesa sapa sira kabeh alaihi ing atase man. Bimisli ma kelawan sepadane perkara iktada kang melampaui batas, kang lewati batas sapa man alaikum ing atase sira kabeh. Kalau kalian diserang dalam bulan-bulan haram atau bulan Muharram atau dalam hurumat, yaitu hurumat itu hal-hal yang sudah dihormati. Kita di Indonesia ini sepakat saling menghormati. Sampai dibikinkan undang-undang untuk mempersatukan UUD 45. Kemudian dibuatkan Pancasila. Ini untuk hurumat namanya. Kita sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai. Loh kok diserang kita? Kita nggak nyerang kok, diserang, diuber-uber, dimusai. Nah, maka harus kita lawan itu. Jangan angkat tangan gitu loh. Faktadu, lawan mereka. Bimis lima tada alaikum. Faktadu alaihi bimis lima tada alaikum. Kamu harus menghadapi dengan seimbang. Jangan berat sebelah. Jangan melebihi batas. Wattaqu lan wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Takwalah kalian sama pada Allah. Kalau kalian diserang, ya dihadapi. Jangan mundur, jangan angkat tangan. Siap.
gitu caranya. Ini perintah Allah. Bukan kita merobohkan negara, pemerintahan, bukan. Yaitu sabilillah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Allah berikutnya menjelaskan, wa'lamu lan padha ngerti sira kabeh mukminin mukminat annallaha ing sak temene Gusti Allah ma'al muttaqin. Ikut tetep ing dalem sertane pira-pira wong sing takwa. Selama kita bertakwa pasti akan ditolong oleh Allah. Pasti itu. Innallaha ma'ana wala tahzan. Tapi kita ya dihadapkan tantangan-rintangan dulu seperti para nabi, para rasul itu loh. Menghadapi tantangan dan rintangan, tidak tahu-tahu turun pertolongan, kita harus berjuang. Tsumma wallahu a'lamu bissawab. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.